Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan transformasi geometri. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis transformasi geometri, yaitu ada 4. Yang pertama refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan refleksi dan translasi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu tentang rotasi. Ya. Jadi rotasi merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Secara umum, hasil rotasi titik X, Y sebesar θ derajat terhadap titik pusat 0, 0 pada bidang koordinat dapat dirumuskan seperti tabel berikut. Jadi kita bisa melihat ya, ada sudut rotasinya ada 3 yang akan kita pelajari ya. Pada sudut 90 derajat itu setara dengan sudut negatif 270 derajat. Sedangkan sudut 180 derajat setara dengan negatif 180 derajat. Kemudian 270 derajat sama dengan negatif 90 derajat. Ya, bisa kita lihat di tabel ya, perubahan dari koordinat semula menjadi hasil rotasinya. Kemudian keterangan ya, di sini ada 2 keterangan. Jika di dalam soal nanti ada kata berlawanan dengan jarum jam, maka nilai sudutnya adalah positif. Sedangkan kalau searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Supaya lebih paham ya, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama, ya, tentukan hasil rotasi setiap titik berikut terhadap titik pusat O 0,0. Titik A 2,4 dirotasikan sebesar 90 derajat. Maka sudut rotasi yang kita pakai ya, kita lihat adalah 90 derajat, yang dimana nanti hasil rotasinya adalah min Y, X. Kita tulis dulu secara umum ya, bentuknya secara umum ya. A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 90 derajat, maka hasil bayangannya adalah min Y, X. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya, 2,4. Maka 2,4 ini sebagai X, Y. Kemudian dirotasikan terhadap titik pusat O 90 derajat. Maka hasil bayangannya kita lihat di sini. Sebelum masukkan Y-nya, kita tulis dulu negatifnya. Min. Y-nya yaitu 4. Min 4, X-nya adalah 2. Maka jawabannya adalah titik bayangannya setelah dirotasikan menjadi negatif 4,2. Untuk selanjutnya, soal yang kedua, titik B negatif 3,5 dirotasikan searah jarum jam. Ingat, karena ada kata searah jarum jam, ya, maka nilai sudutnya itu adalah negatif. Ya, jadi searah jarum jam sebesar 180 derajat. Ingat sekali lagi, karena searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Maka kita tulis ya, jadi dia pakai yang ini. Ya, maka bentuk umumnya kita tulis titik B X, Y dirotasikan terhadap titik pusat negatif 180 derajat. Kenapa negatif? Sekali lagi karena ada kata searah jarum jam. Maka B aksennya menjadi titik bayangannya min X, min Y. Kita masuk ke soal ya, titik B-nya yaitu min 3,5. Pada saat dirotasikan terhadap titik 0, min 180 derajat, maka B aksennya kita masukkan ya. Sebelum masukkan X-nya, kita tulis dulu min-nya. Min, X-nya adalah negatif 3. Ingat, ini sebagai X, Y. Koma, sebelum masukkan Y-nya, tulis dulu negatifnya. Baru masukkan Y-nya yaitu 5. Maka titik rotasinya ada di negatif ketemu negatif akan menjadi positif, yaitu 3, negatif 5. Kemudian contoh berikutnya,
Ya, di sini ada kata titik C, negatif 4, negatif 2 dirotasikan berlawanan. Ya, berlawanan arah jarum jam. Maka jika berlawanan arah jarum jam, sudut yang di sininya adalah bernilai positif. Maka kita akan menggunakan sudut yang ini. Ya, hasil rotasinya yaitu Y, negatif X. Langsung bentuk umumnya, CX, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,270 derajat, maka hasil bayangannya adalah Y, min X. Jadi kita masukkan contoh soalnya yaitu negatif 4, negatif 2. Dirotasikan terhadap titik O 270 derajat, maka hasilnya adalah sebelum masukkan Y-nya kita tulis ya, Y-nya yaitu negatif 2. Ingat ini sebagai X, Y. Negatif 2, sebelum masukkan X-nya kita tulis dulu minusnya. Min X-nya yaitu min 4. Maka hasil bayangannya adalah min 2, negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi titik rotasinya adalah negatif 2,4. Kemudian contoh selanjutnya. Ya, titik D 3, negatif 2 dirotasikan sebesar 180 derajat. Ya, ini 180 derajat. Maka hasil refleksinya adalah min X, min Y. Sorry, hasil rotasinya maksudnya ya. Min X, min Y. Oke, kita tulis dulu ya bentuk umumnya. D, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 180 derajat. Maka hasil bayangannya nanti ada di min X, min Y. Jadi kita masukkan D 3, negatif 2. Dirotasikan terhadap titik O 180 derajat. Maka hasil bayangannya, ya baik sebelum masukkan X-nya kita tulis dulu minus ya. Min. X-nya ini ya, X, Y. X-nya adalah 3. Sebelum masukkan Y-nya, masukkan negatifnya dulu. Min. Baru masukkan Y-nya. Y-nya yaitu negatif 2. Oke, jadi bayangan rotasinya ada di titik min 3, negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi min 3,2. Ya. Baik, untuk selanjutnya, ya ini trapesium ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 2,1, B 1,1, C 1,3, dan D negatif 4,3. Trapesium ABCD dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik O 0,0 menghasilkan trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Gambarkan trapesium ABCD beserta hasil rotasinya pada bidang koordinat. Baik, di sini Ustadz akan menjelaskan satu titik saja, selebihnya kalian cari ya, dan akan kita bahas pada saat pertemuan di dalam kelas. Ya, jadi ini udah ada kata searah jarum jam. Maka jika ada kata searah jarum jam, sudut 90 derajatnya itu adalah bernilai negatif. Ya. Jadi ingat, kita lihat kembali ya, jika negatif 90 derajat ya, 90 derajat maka hasilnya adalah Y, min X. Ya, kita lihat di sebelumnya, slide sebelumnya. Jadi ini bentuk umumnya kita boleh pakai A ya. A X, Y ya dirotasikan terhadap titik pusat O, negatif 90 derajat. Kenapa negatif 90 derajat? Sekali lagi, karena ada kata searah jarum jam. Ya. Jadi bayangannya adalah Y, min X. Kita masukkan ya, titik A-nya itu adalah negatif 2,1 ya. A 2, negatif 2,1 ya. Nah, sebentar kita hapus sejenak ya. Oke, di sini
min 2,1. Min 2,1 dirotasikan terhadap titik pusat O negatif 90 derajat. Maka A aksennya menjadi, ya, ini sebagai X, Y. Y-nya yaitu 1. Sebelum masukkan X-nya, masukkan dulu tanda negatifnya, baru masukkan nilai X-nya. X-nya yaitu negatif 2. Maka hasilnya adalah 1, negatif ketemu negatif jadi positif, yaitu 1,2. Oke, itu contoh dari soal ini ya. Selebihnya untuk titik B, C, dan D silahkan Ananda kerjakan dan akan kita bahas pada saat pertemuan di kelas. Baik, selanjutnya ada dilatasi. Ya, dilatasi ini sama dengan pembesaran ya, atau pembesaran atau perkecilannya. Jadi dilatasi merupakan proses pengalian ukuran bangun atau benda. Ya, jadi pengalian ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Secara umum hasil dilatasi X, Y terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K adalah Kx, Ky. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk rumusnya secara umum ya, A, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O ya dengan faktor skalanya yaitu K. Maka titik bayangannya menjadi Kx, Ky. Ya, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya seperti berikut ya. Tentukan hasil dilatasi setiap titik berikut terhadap titik pusat 0,0. Ya, jadi titik F ya. Titik F negatif 1,3 dengan faktor skala negatif 2. Maka F-nya ya min 1,3 didilatasikan terhadap titik pusat O dengan skala negatif 2, maka hasil F aksennya yaitu ya min 2 dikali min 1, min 2 dikali 3. Maka F aksennya yaitu negatif 2 kali negatif 1 yaitu 2, negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Kemudian yang B, titik G 2,6 didilatasikan terhadap titik 0,5, maka G aksennya menjadi setengah dikalikan 2, setengah dikalikan 6. Hasilnya adalah G aksen setengahnya dikali 2 yaitu 1, setengahnya dari 6 yaitu 3. Maka hasil dilatasinya adalah 1,3. Ya. Itu pembelajaran kita ya. Nanti kita akan sambung lagi pada saat pertemuan di dalam kelas. Atas perhatiannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.